Zakaria 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13 dengan judul Keselamatan bagi Israel. Datanglah firman Tuhan semesta alam bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Hatiku berkobar-kobar untuk Sion, dan di media amarahku menyala-nyala terhadap musuh. Beginilah firman Tuhan, aku akan kembali ke Sion dan akan tinggal di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia, dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut gunung kudus. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akan ada lagi kakek-kakek yang duduk-duduk di lapangan-lapangan Yerusalem, masing-masing memegang tongkat karena hari siang. Lapangan-lapangan kota itu akan penuh dengan anak laki-laki dan anak perempuan yang bermain-main di situ. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kalau pada waktu itu mereka yang tersisa dari bangsa ini menganggap hal itu terlalu ajaib, apakah aku juga akan menganggapnya terlalu ajaib? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku akan menyelamatkan umatku dari negeri terbitnya matahari sampai negeri terbenamnya. Aku akan membawa mereka pulang supaya mereka tinggal di tengah-tengah Yerusalem. Mereka pun akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allah mereka untuk kesetiaan dan kebenaran. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kuatkanlah hatimu, hai orang-orang yang selama ini telah mendengar firman ini yang disampaikan para nabi, ketika dasar rumah Tuhan semesta alam diletakkan, agar bait suci itu didirikan. Sebab sebelumnya waktu itu tidak ada rezeki bagi manusia, juga tidak ada rezeki bagi hewan. Orang-orang yang keluar masuk tidak akan tenang karena ada musuh. Aku membuat semua manusia saling membunuhkan. Tetapi sekarang aku tidak lagi memperlakukan mereka yang tersiksa dari bangsa ini seperti zaman dahulu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sebab aku akan mengatur damai sejahtera. Pokok anggur akan memberi buahnya, tanah akan memberi hasilnya, dan langit akan memberi air ungunya. Semuanya itu akan diberikan kepada yang tersisa dari bangsa ini sebagai miliknya. Kalau dahulu kamu telah menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa, hai kaum Yehuda dan kaum Israel, sekarang aku akan menyelamatkan kamu, sehingga kamu menjadi berkat. Janganlah takut, kuatkanlah hatimu. Demikianlah firman Tuhan. Siapa yang bertelinga hendaklah yang benar, sebab yang disebut berbahagia ialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Pasti ya Bapak, semua kita saya Bapak saudara pasti kita pernah mengalami itu. Karena itu hal-hal yang sering kita alami dalam keseharian kehidupan kita. Karena kehidupan kita ini sebuah perjalanan yang penuh dengan dinamikanya. Kita dengar kadang turun, kadang seputar kita rasa di seputar pergumulan, beban-beban kehidupan, dan kadang kita merasa kehilangan arah, tapi juga kadang kita penuh dengan sukacita, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kegembiraan ketika kita bisa melewati lembah kelam di dalam kehidupan kita,
dan berhasil menjadi pemenang atas pergumulan-pergumulan kita. Tapi memang kehidupan kita pasti mau kecil dalam porsi kecil atau besar, kita merasakan kekecewaan karena terkadang kenyataan tidak sejalan dengan apa yang menjadi ekspektasi kita, kerinduan kita, rencana-rencana kita, rancangan kita, sehingga terkadang membuat kita menjadi stres, menjadi pusing kepala, tenaga kita terkuras, energi kita habis, dan itu bisa banyak hal menjadi penyebabnya. Orang-orang muda mungkin penyebabnya bisa karena cara lain apa yang dicita-citakan, cita-cita begini, tapi ternyata kenyataan mengarahkan kita untuk tidak begini. Atau mungkin juga karena putus cinta. Cinta ditolak, hidup pun berpindah. Tidak ya, itu dilarang keras, tidak boleh. Atau mungkin kita ditinggal orang tua yang menjadi harapan kita, menjadi tumpuan kita, dan banyak hal. Bagi orang tua mungkin bisa disebabkan karena kita gagal dalam usaha. Pekerjaan kita tidak dianggap, tidak dihargai. Atau kadang juga kita merasa ada dalam titik terendah ketika kita kehilangan pasangan hidup yang setiap hari ada bersama dengan kita, setiap hari mendampingi kita. Atau mungkin banyak hal lainnya yang bisa menyebabkan kita kecewa, ada dalam kondisi yang kita anggap sebagai titik terendah kita. Dan ketika itu terjadi, kita kehilangan motivasi, kehilangan semangat untuk hidup. Bahkan kadang-kadang juga itu menjadi benih kehancuran di dalam kehidupan kita. Orang muda mungkin menarik diri dari pergaulan atau keinginan untuk terus berjuang. Kita merasa gagal dan kita berhenti untuk berjuang, berhenti untuk melangkah, berhenti untuk maju dan berusaha. Jika banyak kali sekarang kita dapati ada orang yang khusus dia jalan keliling untuk lihat ada ODGJ mungkin, ada di jalan-jalan untuk kumpulkan kembali dan bisa memulihkan mereka. Kita juga ada pada kondisi titik terendah dan mungkin kita tidak sampai menjadi ODGJ karena depresi, tapi kita lihat ada banyak orang mengalami itu. Bahkan juga ada fenomena pernah terjadi, orang menghabisi hidupnya, mengakhiri hidupnya karena kecewa, karena depresi, karena ada pada titik terendah hidupnya. Dia tidak sanggup berhadapan dengan pergumulan yang berat, pergumulan yang rumit dalam hidupnya. Mama saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan, pergumulan mungkin bisa datang dalam berbagai wujud. Mungkin kita bergumul dengan banyak hal yang rasanya membuat kita berjalan di tengah arus yang tebal, kehilangan arah, dan kita tidak tahu harus melangkah kemana. Tapi mungkin mari kita mencoba melihat pergumulan dari sudut pandang yang berbeda. Kadang kita menganggap pergumulan menjadi musuh kita, tapi kita bisa melihatnya sebagai sebuah proses untuk pemurnian kehidupan kita. Sama seperti emas yang harus dilebur, dia harus dibakar di perapian dengan tingkat panas yang ditentukan, bahkan yang paling tinggi, tingkat api yang paling tinggi, untuk membersihkan kotoran-kotorannya sehingga menghasilkan emas yang murni. Begitupun kita, terkadang kita berhadapan dengan pergumulan agar kemudian kita dimurnikan, kita diproses untuk menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih tangguh, lebih bijaksana. Karena itu setiap air mata yang tumpah, setiap doa yang terucap dalam keputusasaan, dan setiap langkah yang kita paksakan untuk maju, sebenarnya itu membentuk kehidupan kita, memproses kita, membentuk karakter kita, bahkan membentuk karakter iman kita. Karena itu ingatlah bahwa pergumulan bukan tanda kelemahan, melainkan
yaitu harapan. Tidak boleh kehilangan harapan. Seorang teolog namanya Andar Ismail, dia punya buku seri selamat yang sangat terkenal. Saya suka membaca bukunya. Dia katakan bahwa pergulatan iman yang paling hebat dalam hidup adalah ketika kita kehilangan pengharapan. Karena ketika kita kehilangan pengharapan, saat itu juga sebenarnya kita sudah mati. Kita hidup tapi seperti mayat hidup. Karena kita kehilangan pengharapan. Pengharapan yang mencari semangat, kekuatan, dan banyak hal. Karena itu ketika kita kehilangan pengharapan, sebenarnya kita sudah mati. Karena pengharapan itu bukan sekedar kita katakan semua baik-baik saja, tetapi pengharapan yang sejati adalah keyakinan yang teguh bahwa di balik setiap kesulitan ada rencana yang lebih besar dan ada kasih yang tak berkesudahan. Bahkan ada kekuatan yang akan menuntun kita. Karena itu pengharapan menjadi kekuatan untuk terus melangkah. Pengharapan seperti menjadi cahaya di ujung terowongan yang sangat gelap yang kita tidak lihat apapun, tapi ada satu titik cahaya yang memberi kekuatan bagi kita untuk terus bertahan, terus melangkah. Dan itu menjadi keyakinan untuk kita menghadapi badai hidup. Badai yang mungkin tidak saja datang dari dalam diri kita, datang dari dalam keluarga, juga dalam persekutuan bergereja, tapi juga badai yang bisa datang dalam kehidupan kita bersama, juga sebagai bagian dari berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia, negara kita tercinta, di usia yang ke-80 tahun. Masih juga kita berhadapan dengan pergumulan tentang kemerdekaan ini. Dalam relasi kita, dalam hidup bertoleransi bersama sebagai bagian dari satu keluarga besar negara Republik Indonesia. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan, ketika umat Israel kembali ke Yerusalem, mereka menghadapi satu realitas yang jauh dari impian mereka, jauh dari harapan mereka. Kota tempat dulu mereka anggap sebagai pusat dari segala sesuatu, pusat kehidupan beragama mereka, beriman mereka, tempat di mana Tuhan hadir, Tuhan ada, dan ada bait Allah di situ, tempat kekuatan mereka karena mereka sebagai bangsa pilihan Allah. Tapi kota itu hancur ketika mereka kembali dari Babel, pembuangan, tempat pembuangan. Bait suci yang terbangun itu kemudian terhenti karena semangat yang hilang, karena harapan yang hilang oleh orang-orang yang sudah kembali terlebih dahulu dan berusaha membangun kembali kota itu, berusaha membangun kehidupan mereka, karena Yerusalem menjadi pusat dari segala kehidupan mereka. Kali itu mereka bergumul bukan hanya dengan tumpukan puing-puing, bangunan-bangunan yang dulu menjadi sebuah kejayaan di dalam kehidupan bangsa orang-orang Yehuda, bangsa Israel. Tapi mereka juga bergumul dengan perasaan mereka, kondisi situasi psikologis mereka, dengan kekuatan mereka. Tetapi hasilnya adalah kegagalan. Kali itu mereka ada pada posisi putus asa, kecewa, stres, depresi, kesulitan dalam hidup, bahkan mereka seperti kehilangan arah, sehingga mereka mempertanyakan tentang Tuhan. Tuhan sudah kembalikan mereka dari Babel, tapi berhadapan dengan kondisi kota Yerusalem yang demikian, mereka mempertanyakan bagaimana janji Tuhan. Apakah Tuhan benar-benar peduli? Apakah Tuhan mengembalikan untuk kemudian mereka mengalami hal yang sama seperti yang terjadi di Babel? Seperti pergumulan mereka tidak pernah habis, berhadapan dengan realitas yang tidak seindah yang mereka harapkan. Seperti mereka habis berjuang di pembuangan 70-an tahun lamanya dan harus berhadapan dengan kondisi yang tidak berbeda jauh seperti yang ada di pembuangan. Dan itu membuat mereka lelah untuk berjuang, lelah untuk melanjutkan apa
sekian harapan mereka, bahkan mereka meragukan janji Tuhan di tengah kesulitan. Sekarang kita juga ada dalam posisi itu, posisi sulit kita meragukan akan janji Tuhan, bahkan meragukan keberadaan Tuhan. Karena itu Zakaria ada di tengah-tengah mereka bernubuat tentang rencana Allah bagi Yehuda, sekitar tahun 520 sampai 518 masih untuk pemulihan mereka. Dia datang untuk membawa kabar sukacita, kabar damai sejahtera, kekuatan bagi mereka, bahwa Allah tetap ada dalam rencana dan kehendaknya yang akan memulihkan mereka. Karena itu di ayat yang ke-6 kita baca di situ secara spesifik dikatakan, beginilah firman Tuhan Allah, kalau pada waktu itu sisa-sisa bangsa ini menganggap hal itu ajaib, apakah aku akan menganggapnya ajaib? Ini Tuhan mau berkata bahwa apa yang kita manusia anggap sebuah kemustahilan, tapi bagi Tuhan bukan sebuah mustahil. Hal yang mustahil itu hal yang biasa. Pergumulan mereka berasal dari cara pandang mereka, karena mereka bertumbuh pada pandangan manusia mereka, pandangan kedagingan mereka. Mereka bertumbuh pada duniawi mereka dan bukan pada Tuhan. Mempercayakan dan mengimani bahwa janji Tuhan ya dan amin. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya, bahkan dia selalu menepati indah dan tepat pada waktunya. Amin. Karena itu Zakaria menyatakan kepada bangsa Israel bahwa ada pemulihan, dan itu ditandai dengan Allah akan kembali ke Sion. Di ayat yang pertama dikatakan di situ. Bahkan ayat yang ketiga menunjukkan bahwa Tuhan akan kembali ke Sion, bahkan tinggal di tengah-tengah Yerusalem, dan Yerusalem itu akan disebut sebagai kota setia karena Allah setia dan Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Bahkan di ayat 7 sampai ayat yang ke-8 menjadi nats pembimbing bagi kita bahwa Allah akan berdiam, tinggal dan akan menyelamatkan umat. Dan itu digambarkan di ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Kita dapat di situ bahwa akan ada kakek, nenek, orang-orang, bahkan anak-anak, semua usia akan menikmati indahnya kota Yerusalem. Akan ada sebuah pembaharuan di kota Yerusalem, dan keadaan itu akan berlangsung bagi setiap penduduk kota Yerusalem yang terbuang ke Babel dan kembali untuk merasakan kasih Tuhan yang tidak pernah berubah. Sekalipun mereka ada dalam kondisi yang jauh dari harapan mereka, tapi janji Allah tidak pernah untuk tidak ditepati. Dan itu dia menepatinya di ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13. Meneguhkan untuk selalu menguatkan hati, hai orang-orang yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Bahkan jauh sebelumnya, ketika mereka belum ada dalam pembuangan, firman Tuhan sudah jelas bagi mereka bahwa Tuhan selalu ada dalam kondisi apapun, dalam setiap musim kehidupan mereka. Dan ini memberi harapan hidup yang baru bagi pemulihan yang akan Tuhan kerjakan. Bapak-Ibu saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kata menyelamatkan di ayat 7 sampai ayat yang ke-8 ini menunjukkan tentang bagaimana intervensi Tuhan. Tuhan yang akan turun tangan secara langsung untuk menyelamatkan manusia. Tapi ini juga menunjukkan suatu tindakan dari Tuhan yang mau kasih tahu kepada manusia bahwa sekalipun keputusan manusia salah arah dari apa yang direncanakan oleh Allah, tapi Tuhan tetap tidak menjadikan itu sebagai sebuah alasan. Karena Tuhan mau bilang bahwa ketika kamu ada di dalam pembuangan, itu sebenarnya kamu sedang berjalan jauh dari apa yang menjadi rencana dan rencana itu. Bapak-Bapak saudara yang terkasih, kita tahu bahwa ketika Tuhan menciptakan kita, Dia tidak hanya selesai di menciptakan kita, tapi Dia merancang sebagaimana kita bilang ada rancangan dan rencana Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera bagi setiap kita pribadi lepas pribadi yang diciptakan Allah sesuai dengan gambar dan rupanya.
Dan karena itu Tuhan menciptakan dan menyelenggarakan hidup bagi kita sesuai dengan rencananya. Tetapi terkadang sikap manusia menunjukkan bahwa kita berjalan jauh dari apa yang menjadi rencana Tuhan, berjalan berbelok dari apa yang menjadi rencana Tuhan. Dan karena itu seringkali kita diperhadapkan dengan dampak-dampak dari sikap kita. Karena apa yang dinampakkan oleh Tuhan ada hubungannya dengan rencana Tuhan dan pilihan-pilihan yang dipilih menjadi keputusan dari manusia pada rencana Tuhan. Dan apa yang dialami adalah manusia jatuh dalam dosa. Dan itu artinya bahwa Tuhan punya rencana bagi kita, tapi untuk rencana itu maka butuh komitmen dari kita untuk tetap ada pada realnya. Tapi ketika rencana Tuhan itu dibelokkan dengan sikap manusia yang menyela atau melakukan tindakan mengintervensi berdasarkan pikiran kita, berdasarkan kemanusiaan kita, berdasarkan pada pengertian kita, maka terkadang itu membawa kita pada apa yang dialami oleh bangsa kita. Ada intervensi Tuhan untuk apakah dia merangkul kembali kita ataukah dia memberi kita konsekuensi untuk mengalami. Sehingga kita dapat di sini bahwa 70-an tahun itu pembuangan di Babel itu menjadi bentuk hukuman Tuhan terhadap manusia yang berbelok mengkhianati Tuhan dari rencana dan rancangan yang Tuhan buat. Tetapi juga Tuhan mau tunjukkan bahwa pembuangan di Babel juga menjadi janji Tuhan yang dinyatakan dan diterjemahkan. Karena itu Tuhan terus menyatakan kasih-Nya kepada setiap manusia, bahkan ini dengan buktikan dengan relasinya pada umatnya, bahwa pembuangan itu tidak menjadikan bangsanya jauh dari Tuhan, tapi justru menjadikan itu menjadi semangat untuk Tuhan menyatakan janji setianya kepada kita. Karena itu Bapak Saudara, kalau kita mengalami sesuatu yang kurang menyenangkan dalam hidup, mari kita cek dan sampai itu bukan Tuhan ujian, tapi kita yang membuat ujian bagi diri kita sendiri dengan berbelok arah dari rencana Tuhan. Karena itu firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita terus berefleksi. Jangan sampai mungkin pergumulan kita yang membawa kita pada titik terendah bukan itu sebagai sebuah ujian, tapi terkadang saat kita memilih untuk menikmati konsekuensi dari setiap pilihan-pilihan atas keputusan kita. Bapak Saudara yang terkasih, ketika berhadapan di kondisi itu, ini menjadi gambaran nyata dari pengharapan yang tidak diletakkan pada tangan Tuhan, tapi diletakkan pada kemanusiaan, diletakkan pada hasil kerja, diletakkan pada strategi manusia, diletakkan pada kekuatan fisik. Sehingga Tuhan mau tunjukkan bahwa kota Yerusalem yang dulu menjadi kebanggaan bisa hancur dalam sekejap kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan kemanusiaan kita. Itu akan hancur. Dan itu menjadi kesia-siaan. Karena itu di luar Tuhan semua itu sia-sia. Pergumulan tanpa sandaran pada Tuhan hanya akan menghasilkan kehancuran, menghasilkan perpecahan. Dan ini menjadi cerminan bagi kita hari ini. Ketika kita menaruh harapan pada kekuatan kita, mungkin status kita, latar belakang kita, jabatan kita, atau pada harta, atau pada orang lain, maka kita akan menemukan bahwa itu sebuah kerasukan. Karena itu pernah dan dia tidak bisa memberikan kedamaian yang sejati. Karena kita dapat di situ bahwa kehilangan harapan menjadi gambaran dari kehidupan bangsa Israel kembali dari pembuangan. Tidak ada cita-cita sama sekali. Setidaknya mereka berpikir bahwa sudah kita selepas dari penindasan 70 tahun. Tapi sama sekali itu tidak membawa cita-cita. Ketika mereka diperhadapkan dengan realitas kota Yerusalem yang hancur. Karena itu firman Tuhan katakan bahwa Tuhan tidak menawarkan hanya sekedar rencana untuk pembangunan kembali kota Yerusalem, tetapi dia menawarkan dirinya
bagi bangsa Israel untuk kembali hidup, kembali beraktivitas, kembali menghidupi kehidupan beriman mereka. Dan ini menjadi titik balik yang sangat radikal. Karena itu di tengah pergumulan Zakarias memberi pengharapan yang kokoh, dan ini berdasar pada janji-janji Tuhan. Ada 3 hal tercatat di sini. Yang pertama, bahwa kehadiran Tuhan itu mengubah segala sesuatunya. Bahwa bangsa Israel dipanggil untuk percaya pada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dan terus menaruh pengharapan mereka pada Tuhan. Tidak pada kota secara fisik, tidak pada Yerusalem secara fisik, tetapi benar-benar pada Tuhan. Karena kota Yerusalem juga berasal daripada Tuhan. Dan mereka dapat melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Bahkan pemulihan atas Yerusalem yang mustahil itu tidak menjadi mustahil ketika Tuhan hadir dan turut campur tangan di dalam kehidupan mereka. Yang kedua, bahwa ada janji untuk kedamaian dan kelimpahan. Itu kalau kita baca di ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Mereka akan menikmati banyak hal, akan menikmati rezeki. Tidak saja bagi manusia tetapi bagi hewan. Ada ketentraman dan banyak hal, ada damai sejahtera. Bahkan mereka akan melihat langit akan memberi air embunnya dan banyak hal dirasakan. Dan ini membawa kedamaian dan kelimpahan, bahkan kemakmuran bagi bangsa Israel untuk memulai kehidupan mereka. Karena itu ketika Tuhan berjanji untuk kembali, Dia berjanji untuk mengubahkan hati kita, mengubahkan hidup kita. Dan itu yang dibuktikan pada bangsa Israel. Ayat yang ke-12 dikatakan Dia akan menabur damai sejahtera dalam kehidupan bangsa Israel. Dan ini berbeda dengan janji-janji dunia ini karena Tuhan memberikan jaminan yang pasti. Yang ketiga, Bapak Saudara, bahwa Dia menyatakan kesetiaannya yang kekal. Dia tidak pernah berubah. Dia mau tunjukkan kepada bangsa Israel bahwa Dia Tuhan yang selama ini disembah. Dia adalah Tuhan mereka dan mereka adalah umat-Nya yang tidak akan pernah terpisahkan oleh apapun, sekalipun pembuangan begitu lama oleh bangsa yang tidak mengenal Tuhan, tetapi Dia terus menyatakan kesetiaannya, dan kesetiaan itu menjadi dasar dari setiap pengharapan. Dan ini menunjukkan bahwa penderitaan dan kesedihan itu bukan akhir dari cerita, tetapi pengharapan yang sejati mengubah kita dari air mata menjadi tawa sukacita. Dan itu yang dialami oleh bangsa Israel. Bapak Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan, bacaan firman Tuhan bagi kita Zakarias 8 ayat 1 sampai 13 memberikan kita gambaran tentang pengharapan yang sejati di tengah pergumulan, bahkan juga pergumulan bangsa ini. Pertanyaan refleksi bagi kita, bagaimana dengan respon kita? Tuhan berfirman di ayat yang ke-19, cintailah kebenaran dan damai. Dan ini panggilan untuk pertobatan yang sejati, sekaligus memberi pengharapan yang dijanjikan oleh Tuhan yang bisa terwujud ketika kita memegangnya. Karena ada satu ingatan bagi kita di ayat yang ke-17, kita akan menikmati damai, menikmati wujud dari pengharapan yang sejati, pemulihan Tuhan, pembaharuan yang daripada Tuhan, ketika kita tidak lagi merancang kejahatan di hati dan hidup dalam sumpah palsu, hidup di luar dari rencana dan rancangan Tuhan. Karena itu kita dipanggil untuk hidup dalam kebenaran dan mencari damai, bukan untuk diri sendiri tetapi juga untuk orang lain, untuk sesama kita, bahkan juga sebagai bagian dari bangsa ini, untuk bangsa ini. Itu yang menjadi pengharapan yang sungguh bahwa Tuhan akan menghadirkan itu, bangsa penuh dengan damai sejahtera di tengah berbagai politik, di tengah berbagai dinamika fenomena yang terjadi. Ketika kita berjalan dengan kehendak Tuhan di dalam ketetapan Tuhan, itulah yang mengarahkan kita untuk bisa hidup dalam rancangan dan rencana Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera. Karena itu Zakarias 8 ini mengajarkan pada kita bahwa
Sekalipun kita ada dalam tekanan, sekalipun kita ada dalam situasi yang memperbesar perbedaan-perbedaan, tetapi pengharapan kita tidak boleh goyah karena itu didasarkan pada janji dan kehadiran Allah yang selalu setia dengan kasih-Nya yang tidak pernah berkesudahan. Bapak-bapak saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bahwa dalam pergumulan itu hal yang nyata adalah kita menaruh pengharapan kita pada Tuhan dan itu tidak akan pernah sia-sia. Karena itu dalam persoalan hidup, dalam permasalahan hidup, dalam pergumulan hidup, kita tidak bertanya bahwa bagaimana situasi kita, tapi kita bertanya bahwa apakah kita menyadari ada campur tangan Tuhan yang selalu ada bagi kita. Kita terus mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan, maka Dia setia dan berjanji untuk terus hadir di tengah-tengah kita, dan kita akan menemukan kedamaian dan sukacita yang abadi bahkan di tengah badai sekalipun. Di dalam memaknai akan kemerdekaan, 80 tahun bukan usia yang dijalani, tapi usia kita bilang usia bonus, tidak usia yang bijaksana. Tapi pertanyaan refleksi, apakah kita benar-benar sudah merdeka? Maka firman Tuhan menawarkan kepada kita bahwa kita tidak lagi bertanya apakah kita sudah merdeka, tapi kita bertanya pada diri sendiri, apakah saya sudah memaknai kemerdekaan ini dengan hidup berdasarkan pengharapan yang sejati yang hanya berdasar pada Tuhan, agar kita terus memaknai kehidupan berbangsa dan bernegara kita dengan mengisi kemerdekaan ini, dengan terus menyatakan rancangan dan rencana Tuhan yang terbaik bagi bangsa ini. Amin. Yang pasti kita tahu rancangan rencana Tuhan yang terbaik bagi bangsa kita. Di tengah perbedaan, untuk perbedaan itu menjadi kekuatan dan bangsa ini untuk terus sebagai pemenang. Tuhan Yesus memberkati kita semua untuk mewujudkan harapan tentang negeri yang penuh kemakmuran dengan berpegang pada pengharapan yang sejati. Yesus Kristus Tuhan. Amin.